Vivo V40 Lite 5G adalah sebuah HP 5G Vivo terbaru di harga 4 jutaan. Apakah HP ini menarik? Mari kita lakukan pembahasannya pada video kali ini ya guys. Secara singkat, HP ini membawa spesifikasi sebagai berikut. Menggunakan prosesor Snapdragon 4 Gen 2, RAM 8GB untuk varian yang kita uji, storage 256GB untuk yang kita uji bertipe UFS ya guys. Dan ini adalah sebuah HP dengan base modelnya ya guys. Jadi mari kita bahas soal Vivo V40 Lite 5G ini ya guys. Sebagai HP 4 jutaan, aspek performance ini pasti akan menjadi salah satu pertimbangan penting buat sebagian besar orang. Mostly, orang akan membanding-bandingkan HP di harga 4 jutaan ini punya performance ngebut apa sih. Snapdragon 4 Gen 2 di atas kertas itu memang tidak terlalu signifikan menarik ya guys. Secara skor benchmark pun itu tidak terlalu besar. Kalian juga bisa lihat skor AnTuTu benchmarknya juga di layar kalian. Menurut kita untuk sebuah HP dengan harga 4 jutaan, performance yang ditawarkan oleh HP Vivo V40 Lite 5G ini menurut kita ya masih termasuk ya standar cukupan saja. Menurut kita bukan yang terkencang, pasti jelas. Kemudian dia juga untuk penggunaannya juga termasuk aman dan lancar. Tidak ada masalah. Tapi memang secara gaming pasti akan lebih ketahan karena secara GPU-nya itu memang tidak sebagus itu untuk dipakai buat gaming. Oleh karena itu, mari kita berbicara secara benchmark terlebih dahulu. Secara Geekbench 6, kalian bisa lihat skornya juga di kalian. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Terakhir, PC Mark kalian juga bisa lihat skornya juga di layar kalian. Lanjut kita berbicara soal gaming. Kita coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian kita coba menggunakan game PUBG Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Lanjut kita berbicara soal game COD Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game Genshin Impact, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Overall kita bisa bilang untuk HP harga segini, menurut kita performance gamingnya memang tidak worth it lah untuk dipakai buat gaming di harga segini. Karena menurut kita HP lain itu banyak banget yang punya performance yang jauh lebih kencang daripada Vivo V40 Lite 5G ini. Bahkan sama saudaranya sendiri, kakaknya sendiri, Vivo V30e pakai Snapdragon 6 Gen 1 itu jauh lebih kencang daripada yang Snapdragon 4 Gen 2 ini ya guys. Itu sangat disayangkan banget ya guys. Kemudian mari kita berbicara soal kamera. HP ini dibekali kamera utama 50 megapiksel, ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera depan 32 megapiksel. Untuk kualitas sendiri, untuk kamera utama ya masih termasuk bagus. Kamera ultrawide ya sekedar ada. Kamera depannya ya masih termasuk oke. Kalian bisa lihat sampel foto maupun video yang sudah kita ambil selama pengujian HP Vivo V40 Lite 5G ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Vivo V40 Lite 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Maksimal di 1080p 30 fps. Gimana makanya untuk kualitas kamera depannya? Apakah bagus atau tidak?
silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kita untuk dynamic range juga masih agak kurang ya. Tapi ya kembali lagi, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Vivo V40 Lite 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Untuk kualitas gambarnya sih termasuk lumayan oke, ada stabilisasinya. Cuma ya sayangnya dia tidak bisa switchable lens untuk perekaman video, padahal ada kamera ultra wide-nya. Tapi ya silakan tulis pendapat kalian di komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Vivo V40 Lite 5G ini ya guys. Lanjut, ini adalah sektor kamera ultra wide-nya Vivo V40 Lite 5G yang lebih unggul daripada Vivo V40 Lite 4G, dimana yang versi 4G tidak punya kamera ultra wide, sedangkan di sini punya kamera ultra wide atau 0,6 kali. Tapi gimana mau guys? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Vivo V40 Lite 5G kalau kita gunakan perekaman video dalam kondisi low light ya guys. Untuk hasil di harga 4 jutaan ini termasuk lumayan oke. Tapi gimana menurut kalian? Apakah masih bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Noise-nya sih nggak terlalu kelihatan, masih kerasa tapi sudah minim ya. Ini termasuk lebih bagus daripada versi 4G-nya, jelas ya guys. Beda harga, beda hasil ya guys. Tapi ya silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke, ini adalah sampel kamera utamanya kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light ya. Jadi dia untuk 5G ini ada dua lensa, kamera utama sama kamera ultra wide. Kita coba untuk fokusnya masih dapat guys. Ya, good job. Ini untuk fokusnya masih bagus dalam kondisi low light, masih termasuk oke. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai kualitas kamera dari Vivo V40 Lite 5G ini ya guys. Oke, ini adalah sampel kamera ultra wide-nya. Ya, kalau ultra wide-nya ya mohon maaf ya, memang jomplang banget sama kamera utamanya. Tapi gimana menurut kalian untuk kualitas kamera ultra wide-nya? Apakah masih menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Lanjut kita berbicara soal layar. HP ini dibekali layar AMOLED resolusi Full HD Plus refresh rate 120Hz, support YouTube 1080p 60fps, kemudian wideband sudah L1 jadi buat nonton Netflix juga udah aman. Kemudian untuk di bawah matahari juga masih terlihat dengan baik dan terang ya guys. Lanjut dari sektor speaker, HP ini dibekali dual speaker yang menurut kita karakteristik audionya termasuk bagus untuk kelas harganya. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Lanjut kita berbicara soal baterai life. Ini baterai 5000 mAh-nya itu termasuk irit banget ya guys. Menurut kita ini salah satu HP 4 jutaan yang punya baterai yang irit banget ya. Itu suatu hal yang bagus banget dari Vivo. Kemudian HP ini dibekali charger 80 watt yang butuh waktu 1 jaman untuk full charge. Suatu hal yang termasuk bagus dan kencang untuk kelas harganya ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini dibekali oleh on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Lanjut dari sisi desain, menurut kita ini desainnya monoton dengan Vivo V40 Lite 4G. Sama persis guys, tidak ada bedanya. Dan dia memang sebenarnya desainnya nggak ada masalah sih, bagus-bagus aja. Tapi 4G sama 5G sama sekali nggak ada bedanya itu kita agak disayangkan aja sih. Padahal ini benar-benar harusnya sih desainnya cakep ya, warna titaniumnya cakep, tapi ya sangat disayangkan aja karena desainnya sama persis, tidak ada bedanya. Susah banget untuk membedakan itu ya guys. Lanjut dari sisi slot SIM card sendiri, HP ini dibekali dua slot SIM card bertipe hybrid, yang artinya kalian bisa pakai dua SIM card tanpa microSD slot atau satu SIM plus microSD slot ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri, HP ini memang masih belum support virtual background zoom, memang karena keterbatasan dari prosesornya tadi ya guys. Lanjut dari sisi fitur, HP ini sudah punya IP64, NFC, support USB OTG, tapi tidak punya headphone jack 3,5 mm, dan tidak support aplikasi FM radio guys. Lanjut untuk digunakan navigasi Google Maps juga termasuk aman dan lancar. Kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan untuk navigasi di HP ini ya guys. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update hingga 3 tahun. Suatu jaminan update yang tidak tergolong lama tapi ya termasuk oke untuk kelas harganya ya guys. Kesimpulannya, untuk Vivo V40 Lite 5G ini menurut kita HP yang termasuk all-rounder. Ya, dibilang layak untuk dibeli menurut kita lebih worth it kan Vivo V30i ya dibandingkan Vivo V40 Lite 5G. Tapi kalau misalnya kalian memang mau dapat desain yang lebih menarik, memang Vivo V40 Lite 5G ini lebih menarik kepada Vivo V30i ya guys. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari Review Gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian komentar. Dan jangan lupa like video kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, follow sosial media Review Gadget, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!